Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sedikit akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan senilai, kata kuncinya adalah semakin besar nilai suatu variabel, maka semakin besar pula nilai variabel yang lain yang dibandingkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil suatu variabel, maka semakin kecil juga nilai variabel lain yang dibandingkan. Rumusnya, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Langsung kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 8 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah berapa liter? Nah, kita lihat di sini bahwa kalau katanya kalau 80 km itu butuh 4 bensin. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk jarak 200 km? Berarti logikanya ini termasuk ke perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin jauh jaraknya, maka logikanya itu berarti membutuhkan bensin semakin banyak. Makanya kita menggunakan rumus perbandingan senilai yang ini ya. Kita masukkan A1-nya adalah 4 liter, A2-nya yaitu yang ditanyakan berapa, kita tulis X, B1-nya 80 km, B2-nya 200 km. Maka tinggal dimasukkan ke rumusnya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi 4 per X sama dengan 80 per 200. Kita kali silang, berarti 200 kali 4 itu 800. X-nya dikalikan 80 sama dengan 80X, maka X sama dengan 10 liter. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau perbandingan senilai. Kita untuk lebih jelas lagi, coba kita ke contoh nomor 2. Di sini nomor 2 katanya sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari adalah berapa kue? Ini juga sama ya teman-teman, pakai perbandingan senilai. Kenapa? Karena logikanya adalah semakin banyak hari atau semakin lama harinya, maka semakin banyak pula kue yang dapat dihasilkan. Maka kita masukkan ke rumus pembandingan senilai. Kita tulis dulu A1-nya 8 hari, A2-nya 12 hari, B1-nya 240 kue, B2-nya yang ditanyakan. Maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Berarti kita masukkan aja 8 per 12 sama dengan 240 per X. Kita kali silang. 8X sama dengan 12 kali 240 itu adalah 2880. Sama dengan 8X. Maka X-nya adalah 360. Hasil pembagian dari 2880 dibagi 8. Jadi jawabannya 360 kue atau jawabannya adalah B. Oh, ini salah nulis ya maksudnya teman-teman. Ini maksudnya C ya. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Ganti dulu nih. Jawabannya adalah C. Karena ini salah nulis ya teman-teman. Maaf. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada soal dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan dengan jalan kaki, jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Yang ditanyakan, perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama, S mobil. S ini adalah maksudnya jarak ya. Jarak dengan mobil itu menempuh 120 km. Kita ubah menjadi meter, yaitu menjadi 120.000 meter. Lalu waktunya adalah katanya 2 jam. 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit, sama dengan 120 menit. Kenapa kita ubah menjadi meter dan menit? Karena yang diketahui dengan jalan kaki itu adalah satuannya meter dan menit. Nah, jadi kita tulis yang untuk jarak dengan jalan kaki itu 100 meter dengan waktu menggunakan jalan kaki itu 2 menit. Kita masukkan. Untuk mencari kecepatan itu kan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jadi untuk mencari kecepatan mobil, pertama kita cari dengan cara jarak mobil dibagi dengan waktu tempuh mobil. Yaitu tinggal masukkan aja 120.000 dibagi 120 sama dengan 1000 meter per menit. Sedangkan untuk jalan kaki berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50 meter per menit. Nah, kalau sudah dapat kecepatan masing-masing, yaitu mobil dan kaki, tadi yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatannya. Ya sudah, kita bandingkan saja, karena dia kan berbandingnya senilai. Kenapa senilai? Jadi, kecepatan mobil itu berbanding dengan kecepatan berjalan kaki. Jadi, langsung dibandingkan saja. Tadi V mobilnya 1000,
kecepatan dengan jalan kakinya 50, maka dibandingkan menjadi 20/1 atau 20 berbanding 1. Maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, ini contoh yang perbandingan senilai. Semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi nanti kalau ketemu soal kayak gini tinggal dilihat aja. Dibaca dulu soalnya, dilihat itu tuh termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai, dilihat dari hubungan variabelnya. Jadi kalau misalkan variabel A berbanding lurus dengan variabel B, maka itu sudah dipastikan perbandingan senilai. Seperti itu ya teman-teman. Ya, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar perbandingan senilai, kita akan bahas yang kedua itu perbandingan berbalik nilai. Kata kuncinya ialah semakin besar nilai suatu variabel, maka semakin kecil nilai variabel lain yang dibandingkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, maka semakin besar nilai variabel lain yang dibandingkan. Oke, rumusnya adalah A1/A2 sama dengan B2/B1. Kita langsung ke contoh soal. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa pekerja? Oke, kita langsung jawab. Kita tulis A1-nya 49 hari, A2-nya 28 hari, B1-nya tadi 64 pekerja, B2-nya itu X atau yang ditanyakan. Maka masukkan ke rumus. A1/A2 sama dengan B2/B1 sama dengan 49/28 sama dengan X/64. Maka X adalah 49 kali 64 per 28. Kita sederhanakan, 49 dibagi 7 sama dengan 7, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Hasilnya 7 kali 64 sama dengan 448, dibagi 4 sama dengan 112 orang. Nah, tadi kita udah dapet nih, kalau 28 hari, ternyata yang dibutuhkan itu 112 orang. Tapi yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja tambahan. Jadi, maka pekerja yang harus ditambah ialah 112 dikurangi pekerja awal tadi, 64 sama dengan 48 orang atau jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebanyak 4 anak memerlukan waktu 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Jika dikerjakan oleh 5 orang anak, maka waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut adalah Oke, asumsinya semakin banyak anak, maka waktunya pasti semakin sedikit. Oleh karena itu, kita menggunakannya adalah perbandingan berbalik nilai. Jawab. A1 sama dengan 4 anak. A2-nya tadi 5 anak, B1-nya 25 menit, B2-nya sama dengan X. Kita masukkan ke rumus. Maka A1/A2 sama dengan B2/B1. 4/5 sama dengan X/25. Kita kali silang. 25 kali 4 sama dengan 100. 5 kali X sama dengan 5X. Maka X sama dengan 20 menit. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Mudah ya? Pasti bisa lah teman-teman. Kita satu soal lagi ya. Diketahui 15 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 30 hari. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam 25 hari, jumlah orang yang harus ditambah adalah hampir mirip ya tadi teman-teman sama soal nomor 1. Oke, kita jawab aja nih. A1 sama dengan 15 orang, A2 sama dengan X, B1-nya tadi 30 hari, B2-nya 25 hari. Maka, masukkan ke rumus A1/A2 sama dengan B2/B1. Maka 15 per X sama dengan 25/30. Maka X-nya berapa nih? 15 kali 30 dibagi 25. Kita sederhanakan nih, masing-masing dibagi 5 ya. Hasilnya berarti 3, hasilnya 5. Maka 3 kali 30 per 5 sama dengan 90 per 5 sama dengan 18 orang. Tadi 18 orang itu adalah jumlah orang jika kerjaannya selama 25 hari. Tetapi yang ditanyakan tadi adalah jumlah orang yang harus ditambah. Berarti kita kurangkan saja. Dari 18 orang dikurangi dengan 15 orang. Sama dengan 3 orang atau jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, sampai sini. Pasti paham ya teman-teman. Pokoknya kuncinya teman-teman, kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah kata kuncinya semakin besar suatu nilai variabel, maka semakin kecil ya variabel yang lain. Jadi berbanding terbalik ya. A dengan B itu berbanding terbalik. Semakin kecil A, maka semakin besar B. Tetapi semakin besar B, maka semakin kecil A. Makanya rumusnya juga berbalik. A1/A2 sama dengan B2/B1. Jadi sebelum teman-teman menjawab, menggunakan rumus, teman-teman pahami dulu soalnya. Logikanya itu seperti apa? Apakah A-nya berbanding lurus dengan B atau A-nya berbanding terbalik dengan B? Seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Selamat mencoba.